Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Untuk siang hari ini kita bisa bertemu kembali lagi dalam pembelajaran KN1. Baiklah anak-anak, sebelum pembelajaran kita mulai, alangkah lebih baiknya kita berdoa seperti biasa terlebih dahulu agar pembelajaran ini bisa kita serap ilmunya dan tentunya kita berkah. Amin 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 amin. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Amin. Semoga dengan berdoa tadi tentunya kita bisa masuk akal dan masuk pikiran ya. Gitu ya. Nah, untuk pembelajaran yang pertama ini Pak Vicky akan mengenalkan tentang kalian apa itu yang dinamakan ulama. Ya, yang pertama kita akan mengenal apa toh ulama itu. Nah, di sini diterangkan dalam buku KN1 diterangkan bahwasanya kata ulama merupakan bentuk jamak dari alim yang secara bahasa berarti orang yang berpengetahuan atau berilmu. Itu dijelaskan oleh Bisri dan Fatah dalam bukunya cetakan tahun 1999 tahun 1999 halaman 571 ya. Nah, kemudian Pak, apa toh peran ulama di Nahdlatul Ulama itu? Kok selama ini pasti ada ulama dan yang dikatakan adalah Nahdlatul Ulama antara ulama. Pastinya antara kedua itu tidak akan lepas, ada kata Nahdlatul, ada ulama. Nah, di sini Pak Vicky jelaskan pelan-pelan. Kata Nahdlatul Ulama merupakan sebuah organisasi keagamaan yang berarti kebangkitan. Nah, di situ ada kata Nahdlatul. Nah, Nahdlatul itu artinya bangkit. Ulama itu adalah orang yang berilmu. Nah, jadi di sini jelaskan kebangkitan para ulama. Di dalam organisasi Nahdlatul Ulama atau yang lebih kita kenal adalah NU, ini berkumpulnya para ulama yang bangkit dan juga membangkitkan umat supaya dapat mengamalkan ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ulama bagi Nahdlatul Ulama itu memiliki peran yang sangat penting karena memiliki beberapa fungsi sebagai berikut. Yang pertama, ulama adalah sebagai pewaris Nabi. Al-ulamatu warisatul anbiya. Ya, kalau nggak salah begitu. Peran ulama sebagai peran pewaris Nabi yang berarti adalah bahwa ulama merupakan orang yang memiliki ilmu, pengetahuan agama yang tinggi, pengetahuan tentang ayat-ayat Allah yang bersifat kauniyah maupun Qur'aniyah. Berkat tingginya ilmu yang dimiliki para ulama, itulah keberadaannya itu diakui sebagai perantara. Nah, makanya dari Nabi kemudian turun-temurun sampai ulama-ulama kita, guru-guru kita. Nah, kita saling sambung menyambung. Jadinya di Nahdlatul Ulama ini ilmunya itu tidak terputus, insya Allah tidak terputus, sehingga ilmu kita pun itu insya Allah turun-temurun dari Nabi, turun sampailah ke kita. Maka dari itu tidak salah kalau kalian itu mengikuti yaitu di organisasi Nahdlatul Ulama. Nah, kalau seumur kalian nanti bisa masuk di organisasi, ada lagi di NU itu ada Ibnu. Nah, nanti untuk pelajar tingkatan lagi ada Fatayat. Nah, itu untuk perempuan. Kalau yang pelajar itu Ibnu, ada IPPNU, ada Fatayat, ada Ansor, naik lagi nanti seterusnya. Nah, tapi di sini Pak Vicky akan menjelaskan dasaran terlebih dahulu ya. Nah, baiklah. Selanjutnya yaitu berkat tingginya ilmu yang dimiliki para ulama itulah keberadaannya itu diakui sebagai perantara untuk menyampaikan risalah yang dibawa Nabi Muhammad SAW kepada umat, sehingga yang salah menjadi benar dan yang lainnya menjadi sempurna, yang kurang sempurna menjadi sempurna begitu. Yang kedua,
ulama sebagai pemelihara ajaran agama Islam. Sebagai pewaris Nabi, ulama bertanggung jawab untuk menjaga dan melanjutkan risalah Nabi. Para ulama itulah yang pertama kali harus mempertahankan dan menegakkan ajaran agama Islam. Yang ketiga, ulama sebagai pemimpin umat. Ketika masih hidup, ulama menjadi panutan dan tempat segala macam kegaduhan masyarakat dalam kesulitan yang mereka hadapi. Masalah tersebut baik yang berhubungan dengan agama maupun kemasyarakatan. Dengan adanya ulama, masyarakat lebih terarah karena memiliki contoh dan panutan. Ketika semisal kalian belum memahami bagaimana gerakan sholat, nah di sini kita diajarkan bagaimana ruku, bagaimana sujud, bagaimana bacaannya. Nah dari situlah kita mendapatkan ilmu dari guru kita, dari ulama kita yang turun temurun. Bukan kemudian cara-cara sholat. Nah, kalian mencarinya di Google. Nah, Allahu Akbar. Nah, kayak gitu. Nah, ada yang lebih baiknya kita bertatap muka, kita berinteraksi langsung, belajarnya secara langsung. Maka dari itu kebanyakan kalau hidup di kampung-kampung itu kita belajar langsung, mengajinya langsung. Nah, jadi saling tatap muka. Kemudian nama-nama ulama yang terkenal, nama-nama ulama NU yang terkenal ini Pak Fikri sampaikan. Yang pertama itu ada Kiai Haji Hasyim Asy'ari, yaitu pendiri Nahdlatul Ulama. Yang kedua Kiai Haji Abdul Wahab Hasbullah. Yang ketiga Kiai Haji Bisri Samsuri. Yang keempat adalah Kiai Haji Wahid Hasyim. Nah, ini putranya juga Kiai Haji Ali Maksum yang ada di Krapia, Kiai Haji Idam Khalid, Kiai Haji Ahmad Siddiq, Kiai Haji Syahal Mahfud, Kiai Haji Abdurrahman Wahid, atau yang lebih kita kenal adalah Gus Dur. Nah, ada sholatnya juga itu. Nah, itu adalah Gus Dur atau Kiai Haji Abdurrahman Wahid. Nah, kemudian diterangkan juga sikap konsisten para ulama. Itu ada konsisten atau istiqomah adalah kemampuan untuk terus-menerus berusaha sampai suatu pencapaian berhasil diraih. Istiqomah berarti juga melakukan suatu perbuatan secara ajak terus-menerus Ulama-ulama NU itu lebih memiliki sifat istiqomah yang tinggi, terutama dalam hal beribadah. Banyak sekali kisah keistiqomahan para ulama NU dalam mendekatkan diri kepada Allah. Berkat sikap konsisten yang dimiliki yang istiqomah tadi, itu menjadikan para ulama memiliki karismatik yang tinggi yang disegani oleh para santrinya atau masyarakat luas. Nah, kemudian di sini ada cerita yang Pak Fikri, ada kisah istiqomahnya bagi Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Pak Fikri ceritakan, Kiai Haji Hasyim Asy'ari adalah ulama pendiri Nahdlatul Ulama, sebuah organisasi yang paling besar di Indonesia dan paling banyak pengikutnya. Sebagian orang ulama besar, seorang ulama besar tadi, beliau memiliki amalan yang dilakukan secara istiqomah atau terus-menerus hingga akhir hayat. Setiap subuh tiba, Mbah Hasyim itu selalu menjadi imam sholat subuh. Setelah itu kemudian mengajarkan kitab At-Tahrir dan Asy-Syifa di fi Hukukil Mustafa karya Al-Qadi Hidayah hingga matahari terbit. Jadi setelah subuh, ba'da subuh itu Mbah Yai Hasyim Asy'ari ini selalu mengajarkan kitabnya yang tadi. Kemudian di jam 7-nya itu Mbah Hasyim berwudu dan melakukan sholat duha. Setelah itu beliau mengajarkan kepada seniornya. Kitab yang dia ajarkan ada Al-Muhazzabah dan Muwatta Kegiatan ini sampai jam 10. Setelah itu beliau bersantai biasakan, yaitu beliau itu menggunakan untuk menerima tamu atau menulis kitab. Sampai setelah zuhur tiba menjelang asar, beliau mengajar kembali ke santri-santrinya. Setelah asyar lagi, Mbah Yai Hasyim Asy'ari ini mengajarkan kitab
Fathul Qorib hingga menjelang maghrib. Setelah maghrib beliau beristirahat hingga isya. Setelah isya kembali mengajar santrinya lagi sampai pukul 11. Jam 1 lagi beliau bangun untuk melakukan sholat malam. Menjelang subuh beliau membangunkan para santri. Kebiasaan ini berlaku terus menerus. Sikap disiplin dan istiqomah yang dimiliki Mbah Hasyim Asy'ari ini telah yang menjadikan pesantren Tebu Ireng yang ada di Jawa Timur itu dengan kokoh seperti yang dikenal hingga saat ini. Nah, begitulah materi yang secara singkat yang Pak Fikri bisa sampaikan. Nah, untuk tugasnya yang pertama apa ya? Nah, tolong tuliskan ulama-ulama NU yang Pak Fikri sampaikan tadi siapa saja ya, dari Mbah Hasyim Asy'ari sampai Kiai Haji Abdurrahman Wahid atau sering dikenal dengan Gus Dur. Nah, kemudian siapakah tokoh ya, tokoh ketua ya saat ini, ketua PBNU saat ini. Nah, itu ada 2 soal. Yang pertama adalah sebutkan tokoh-tokoh atau ulama-ulama Nahdlatul Ulama yang terkenal. Itu siapa saja, mulai dari Mbah Hasyim Asy'ari sampai Gus Dur. Yang kedua adalah sebut atau siapa nama ketua PBNU saat ini ya. Begitu. Ya, baiklah, sedikit itu materi dari Pak Fikri. Mohon maaf bila banyak kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.